Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan Jumpa PPATK Pekanan bersama saya Emnat Sirkonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PPATK, podcast kita minggu lalu banyak sekali ditonton oleh Sobat PPATK ya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan terkait kenapa diblokir ya. Alasan pemblokiran itu apa? Kalau diblokir kasihan dong, uang jajan anak dari Pondok Pesantren Al Zaitun nggak bisa jajan dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya. Nah, podcast kita pada hari ini akan membahas mekanisme penundaan, penghentian dan pemblokiran transaksi. Apa sih dasarnya ya sehingga PPATK melakukan itu? Nah, ini kita masih terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun ya, tapi bukan substansi persoalan dari ponpes yang ada itu yang kita bahas, tapi lebih pada dasar dari penghentian sementara ataupun pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK terhadap rekening-rekening yang terkait dengan Pondok Pesantren itu sendiri maupun atas nama Panji Gumilang yang banyak sekali aliasnya dan menggunakan beberapa nama gitu ya. Nah, Sobat PPATK, apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya mekanisme penundaan, penghentian dan pemblokiran transaksi itu bisa dilakukan? Nah, kenapa harus dicegah transaksi itu harus dihentikan ataupun diblokir? Agar supaya manipulasi jumlah uang hasil penipuan itu tidak terus dilakukan oleh pelaku ya. Kita lihat kasus si duo kembar. Nah, ini kan juga PPATK melakukan penghentian sementara terhadap transaksi dari pelaku kejahatan ya. Nah, juga kita lihat polisi blokir transaksi Intercrans di Karabia, nah, misalnya itu juga hampir sama ya. Ada juga PPATK tutup 2.112 rekening senilai 1,75 triliun sepanjang tahun 2022 yang lalu. Nah, ini kalau kita lihat dari laporan tahunan yang disampaikan oleh PPATK. Nah, jadi Sobat PPATK, kita akan bahas 4 problem persoalan ya terkait dengan penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi, pemblokiran transaksi, pemblokiran serta merta. Nah, ini apa bedanya juga kita lihat ya. Nah, rujukan peraturan hukum dari persoalan yang ada yang kita bahas ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Juga ada Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2007 tentang pelaksanaan penghentian sementara penundaan transaksi oleh penyedia jasa keuangan. Masuk ke penundaan transaksi. Nah, kalau kita lihat dasar hukumnya Sobat PPATK itu pertama ada di pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017. Penundaan transaksi disebutkan di situ adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim. Nah, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu menyebutkan bahwa penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja sejak penundaan transaksi dilakukan. Kemudian pasal 12 angka 1 Perka PPATK Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja terhitung sejak
penundaan transaksi dilakukan. Nah, di pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu dijelaskan bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Term and condition, ya, dalam melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, kemudian diketahui atau patut diduga menggunakan dokumen palsu, ya. Nah, parameter, ya, kenapa harus ditunda, diblokir itu satu, dia melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, menerima laporan atau pengaduan dari pengguna jasa atau pihak ketiga yang dirugikan, mendapatkan informasi dari database dan manajemen risiko dari penyedia jasa keuangan. Nah, kemudian parameter ini misalnya penyedia jasa keuangan mendapatkan informasi dari lembaga pengawas dan pengatur atau PPATK, mendapatkan informasi dari media massa. Nah, ini ya sobat PPATK, informasi dari media massa yang didapat oleh penyedia jasa keuangan itu diduga melakukan tindak pidana, itu bisa penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi. Kemudian mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum atau mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedua, tadi memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Seperti ini ya, menerima laporan atau pengaduan dari pengguna jasa atau pihak ketiga yang dirugikan, menerima laporan atau informasi berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan, mendapatkan informasi dari database penyedia jasa keuangan, atau mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketiga, diketahui sobat PPATK atau juga patut diduga menggunakan dokumen palsu. Nah, contohnya seperti mendapatkan informasi dari hasil penelitian atau verifikasi bahwa identitas pengguna jasa itu tidak dikenal atau palsu, mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain atau palsu, mendapatkan informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non-tunai palsu, atau mendapatkan informasi dari dokumen pendukung lain terkait dengan transaksi. Nah, kalau kita lihat sobat PPATK ya, alur proses penundaan transaksi ya, yang dilakukan berdasarkan parameter yang dijabarkan di dalam Perka nomor 18 ya tahun 2017 itu. Pertama itu penyedia jasa keuangan melakukan penundaan transaksi. Nah, ini lamanya paling lama 5 hari kerja. Setelah itu kemudian penyedia jasa keuangan. Nah, saya ulang lagi ya, penyedia jasa keuangan ini ada bank, insurans, pasar modal, money remittance, dan lain-lain. Nah, PJK membuat berita acara penundaan transaksi dan memberikan salinannya kepada pengguna jasa. Jadi ketika rekening Anda diblokir, sobat PPATK berhak mendapatkan salinan dari penyedia jasa keuangan ya, bahwa rekening Anda sedang ditunda transaksinya ya. Kemudian PJK melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi maksimal 24 jam sejak waktu penundaan transaksi itu dilakukan. Lalu kemudian PPATK memastikan
pelaksanaan penundaan transaksi sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam waktu maksimal 5 hari kerja maksudnya, penyedia jasa keuangan memutuskan akan melaksanakan atau menolak transaksi. Nah, alur dari proses penundaan transaksi ini, aparat penegak hukum memerintahkan PJK untuk melakukan penundaan transaksi, ya. Kemudian ini yang reaktif, ya. Penyedia jasa keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan formil surat perintah penundaan tersebut. Kemudian penyedia jasa keuangan melaksanakan penundaan transaksi maksimal 5 hari kerja. Kemudian penyedia jasa keuangan menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada Agakum paling lama 1 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan dari penundaan transaksi yang dilakukan. Nah, ini dia Sobat PPATK, syarat formil dari penundaan transaksi atas perintah penyidik, penuntut hukum atau hakim, ya. Harus di situ dijemputkan secara jelas, ya, nama dan jabatan yang meminta penundaan transaksi. Penyidiknya siapa, penuntut umumnya siapa, ya kan, sebutkan pangkat, NIM dan lain-lain, ya. Lalu kemudian identitas setiap orang yang transaksinya akan dilakukan penundaan. Ya kan, jelas tuh siapa yang mau ditunda transaksinya. Harus ada juga alasan penundaan transaksi itu untuk apa. Lalu tempat harta kekayaan yang berada. Sobat PPATK, penghentian sementara transaksi ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, ya. Hampir di seluruh dunia itu menerapkan ini karena filosofisnya sederhana. Sobat PPATK, ketika, ya, terduga pelaku tindak pidana transaksinya tidak dihentikan, maka itu dengan cepat dia dapat mengalihkan uang hasil kejahatannya tadi ke tempat lain, dan itu akan menyulitkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Agakum, sehingga kewenangan dari penghentian sementara transaksi ini harus dilakukan. Nah, dasar hukumnya apa? Sobat PPATK bisa lihat di pasal 1 angka 3 Perka nomor 18 tahun 2017. Penghentian sementara transaksi adalah tindakan PJK untuk tidak melaksanakan transaksi atas permintaan PPATK. Lalu kemudian pasal 44 ayat 1 huruf I pasal 65 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Nah, pelaksanaan penghentian sementara ini dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi. Juga diatur pada pasal 66 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Penghentian sementara transaksi paling lama 5 hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara transaksi dan, ini ya Sobat PPATK, dan dapat diperpanjang 15 hari kerja untuk melengkapi hasil analisis, hasil pemeriksaan yang akan disampaikan oleh PPATK kepada penyidik. Pasal 2 angka 2 Perka nomor 18 tahun 2017 itu juga mengatur terkait dengan penghentian sementara transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening. Nah, dasar penghentian sementara transaksi itu kita lihat indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Dasar penghentian sementara transaksi, indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Nah, ini dilihat dari
pola transaksi yang menunjukkan modus tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Kemudian tujuan transaksi yang sudah atau belum diketahui. Kemudian sumber dana berasal dari tersangka, terdakwa, atau terpidana. Sumber dana berasal atau diduga berasal dari orang perseorang, korporasi, dan atau pihak terkait dengan tindak pidana. Jumlah harta kekayaan atau transaksi yang terkait dengan tindak pidana. Kemudian dasar penghentian sementara ini kebutuhan untuk percepatan penyampaian informasi yang signifikan untuk memperjelas indikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Kemudian ada juga daftar individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terkait dengan teroris dan organisasi teroris. Ada juga informasi lain yang diterima oleh PPATK. Nah, kalau kita lihat di sini alur prosesnya Sobat PPATK, PPATK itu meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan transaksi. Ya, ini maksimal selama 5 hari kerja. Kemudian penyedia jasa keuangan melakukan penghentian sementara transaksi. Lalu kemudian penyedia jasa keuangan membuat berita acara penghentian sementara transaksi dan melaporkannya kepada PPATK dengan melampirkan berita acara tersebut dalam waktu paling lama 1 hari kerja sejak waktu penghentian sementara transaksi. Lalu kemudian penyedia jasa keuangan tadi menyampaikan salinan berita acara penghentian sementara transaksi itu kepada pengguna jasa paling lama 1 hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilaksanakan. Kemudian PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara transaksi itu dalam waktu paling lama 15 hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau hasil pemeriksaan kepada penyidik. Jadi total 20 hari ya Sobat PPATK. Pertama 5 hari kerja plus kemudian 15 hari kerja untuk melengkapi informasi. Kemudian pemblokiran transaksi. Apa dasar hukumnya? Nah, pemblokiran Sobat PPATK itu adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Nah, diatur di dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa. Kemudian di pasal 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, pemblokiran itu dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan baik seluruh maupun sebagian untuk tindak pidana terorisme. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 itu menjelaskan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan meminta atau memerintahkan penyedia jasa keuangan atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Nah, ini Sobat PPATK yang perlu kita ingat bersama ya. Kalau penyedia jasa keuangan itu di dalam penundaan transaksi 5 hari kerja. Lalu kemudian PPATK
dapat melakukan penghentian sementara transaksi 5 plus 15 hari kerja, jadi total 20 hari kerja ya Sobat PPATK. Kalau penghentian sementara transaksi yang terkait dengan United Nations List atau PBB, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, itu bisa 5 tambah 15 hari kerja juga ya. Dan pemblokiran dilakukan sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme itu 30 hari kerja. Kemudian penyidik, penuntut umum dan hakim juga dapat melakukan penundaan transaksi selama 5 hari kerja. Lalu pemblokiran menurut sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu 30 hari kerja. Dan juga pemblokiran sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme itu juga selama 30 hari kerja. Sobat PPATK, perlu kita ketahui bahwa transaksi itu adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Kemudian penghentian sementara transaksi itu adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas perintah atau permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penundaan transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim. Ya. Itu Sobat PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?